Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan berkah, rahmat, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Senang sekali di hari yang cerah dan indah ini, saya bisa kembali lagi bertemu dengan para bakti lovers di manapun kalian berada di seantero jagat raya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi kisah, berbagi unek-unek, berbagi asa dan pilu yang telah lama terkandung dalam hati nurani sanubari saya ini untuk kemudian saya share kepada teman-teman bakti lovers yang saya harapkan sedang dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa berbahagia. Kemudian pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk membagi unek-unek tentang kewarganegaraan. Jadi apa saja yang akan saya luapkan dari pemikiran saya, dari asa saya. Yang pertama tentu saja tentang pengantar kewarganegaraan terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan integrasi nasional, kemudian dilanjutkan dengan identitas nasional, kemudian dilanjutkan dengan topik tentang konstitusi, kemudian tentang hak dan kewajiban, kemudian tentang demokrasi, kemudian tentang penegakan hukum, kemudian tentang wawasan Nusantara, kemudian tentang ketahanan nasional, dan unek-unek saya yang paling akhir adalah tentang pendidikan anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi ini adalah kalau di unek-unek yang lain di tempat lain ini sudah menjadi unek-unek tersendiri. Maksudnya ada banyak materi unek-unek untuk pendidikan anti korupsi ini, tapi khusus untuk unek-unek saat ini dari saya, maka itu adalah menjadi bab sendiri, pendidikan anti korupsi. Baik bakti lovers, jadi itulah antara lain unek-unek yang akan saya sampaikan di list kali ini. Jadi kita bicara tentang kewarganegaraan. Jadi apa itu kewarganegaraan? Kenapa harus ada pendidikan kewarganegaraan? Itu adalah karena ada tujuannya. Tujuannya adalah tujuan dari pemerintah mengadakan pendidikan kewarganegaraan adalah agar kita semua ini menjadi warga negara yang smart and good citizen atau warga negara yang baik dan terdidik. Yang seperti apakah smart and good citizen itu? Yaitu adalah warga negara yang memiliki jiwa patriotis dan nasionalisme tinggi, berkepribadian Indonesia, membangun kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Itulah yang ingin dibentuk oleh pemerintah kepada kita semua sebagai warga negara. Kenapa perlu untuk kita? Mengapa bakti lovers perlu untuk mendengarkan unek-unek saya tentang ini? Karena ya apapun profesi kita, mau itu tentara, mau itu polisi, mau itu pemadam kebakaran, mau itu dokter, mau itu suster, mau itu artis, mau itu Harry Potter, mau itu jadi Chef Renata, mau itu Chef Juna, kita mempunyai satu kesamaan status, yaitu selain sebagai status sebagai makhluk sosial, kita juga sebagai warga negara, sama-sama warga negara Indonesia. Apapun bidang kita, maka itu kita juga perlu tahu tentang warga negaraan. Jadi apapun profesi setelah pendidikan sarjana maupun profesional dalam konteks berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang, maka berstatus sebagai warga negara. Apa itu warga negara? Nah, kalau berdasarkan pengertian dalam negara modern, warga negara berarti adalah suatu member atau suatu anggota dari sekelompok
manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia berarti kita adalah anggota dari organisasi yang disebut Indonesia. Jadi kita sudah menjadi anggota, welcome to the gang gitu ya. Sudah menjadi anggota organisasi yang disebut Indonesia yang kita semuanya ini memiliki hak dan kewajiban yang sejajar. Jadi itulah warga negara menurut pengertian negara modern, sedangkan kalau dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini lebih spesifik lagi, lebih legal lagi siapa saja yang bisa disebut sebagai warga negara. Yang ini dikatakan jadi maksud sebagai warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan. Jadi siapa sajakah itu berarti menurut undang-undang ini ada banyak yang disebut warga negara. Bisa dilihat nih di pasal satunya oleh teman-teman Bagi Lawyer sendiri, ada yang jika warga negara adalah setiap orang yang sebelum berlaku undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang syah dari ayah dan ibu WNI, ataupun dari ibu WNA tapi ayahnya WNI, dan lain-lain. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang syah tapi dari ibu WNI. Kemudian anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya, tapi lahirnya di Indonesia juga disebut sebagai warga negara Indonesia. Jadi ini ada banyak pengertian siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia kalau didefinisikan menurut peraturan undang-undang. Yang intinya adalah secara prinsip kita menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis dan ditambah ius soli terbatas. Jadi saya curahkan dulu undang-undang tentang asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan seperti yang kita ketahui ada dua ya, ada ius soli dan ius sanguinis. Kalau ius soli atau right of soil itu berarti kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat dia dilahirkan di mana. Kalau dia dilahirkan di Indonesia maka warga negara dia otomatis menjadi warga negara Indonesia. Kalau Indonesia menganut asas ius soli. Kalau dia dilahirkan di negara B dan negara B itu menganut asas ius soli, maka anak yang lahir itu menjadi warga negara B. Bila jadi menentukan kewarganegaraannya berdasarkan di mana dia dilahirkan. Berbeda dengan asas ius sanguinis atau right of blood, yaitu asas kewarganegaraan ditandai dengan memberikan status warga negara sesuai dengan kewarganegaraan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya warga negara B, maka anaknya juga warga negara B, meskipun anak tersebut lahir di negara A, gitu. Dan di peraturan hukum Indonesia tadi, saya sampaikan lagi secara prinsip menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis dengan ius soli terbatas. Jadi asalkan ada orang tuanya, meskipun itu ayahnya atau ibunya yang warga negara Indonesia, maka anaknya juga adalah warga negara Indonesia. Secara prinsip menganut asas ius sanguinis. Tapi ada juga pengecualian demi melindungi kemanusiaan, maka ada ditetapkan ius soli terbatas, seperti kita lihat tadi pada poin 8 sampai 10. Nah, jadi meskipun ada suatu anak yang lahir di Republik Indonesia, tapi tidak jelas warganegaraan orang tuanya, dia tetap dianggap sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi poin 8 sampai poin 10. Kemudian untuk melindungi kemanusiaan juga, kita menganut kewarganegaraan ganda terbatas. Sebenarnya Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda, karena jika seseorang itu mendapatkan kewarganegaraan, jika suatu WNI mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain, maka
otomatis warga negara Indonesianya juga hilang. Tapi ada pengecualian, yaitu pada poin ke-11, yaitu apabila ada anak yang dilahirkan di luar wilayah RI, namun karena negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, jadi dia statusnya adalah dipatrid. Sebelum itu saya bahas dulu tentang status kewarganegaraan. Jadi di dunia tersebut, karena adanya asas tadi, salah satu penyebabnya adalah ada asas ius soli dan ius sanguinis, ini akan menyebabkan status yang berbeda yang kita kenal dengan namanya status apatrid ataupun bipatrid. Apatrid adalah jika seseorang itu tidak menjadi anggota dari suatu negara manapun, itu dikenal dengan istilah apatrid atau stateless gitu. Sedangkan bipatrid kebalikannya, yaitu bila seseorang mempunyai warganegaraan ganda lebih dari satu. Jadi ada lebih dari satu negara yang mengklaim bahwa dia adalah anggota dari negaranya. Kenapa bisa terjadi? Karena salah satunya adalah asas ius soli dan ius sanguinis ini. Misalnya, jika suatu anak X gitu lahir, orang tuanya dia lahir di negara A, dia menganut asas ius soli. Ius soli kan berarti siapapun yang lahir di negara A tersebut menjadi warga negara A. Namun orang tuanya itu adalah warga negara B. Sedangkan negara B itu menganut asas ius sanguinis, di mana siapapun yang dilahirkan oleh warga negara B akan menjadi warga negara B. Ini otomatis maka si anak X itu akan mempunyai dua warga negaraan, yaitu warga negara A dan warga negara B. Maka untuk melindungi itu, peraturan Undang-Undang Indonesia mengadakan warga negaraan ganda terbatas dibolehkan berkewarganegaraan ganda selama anak itu masih berstatus anak. Sampai dia berumur 18 tahun, dia harus kemudian memutuskan ingin menjadi warga negara Indonesia atau dia ingin menjadi warga negara asing. Itu ketentuannya bisa dibaca sendiri oleh para baby lovers, antara lain adalah berusia 18 tahun, paling lambat 18 plus 3, berarti paling lambat usia 21 tahun harus sudah memutuskan dia ingin menjadi warga negara mana. Gitu. Baik, jadi untuk video pertama saya perkenalan begitu dulu. Untuk selanjutnya saya share lagi. Untuk selanjutnya akan saya bagikan lagi unek-unek untuk baby lovers. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.